Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matan Qatrun Nada wa Bal Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu at-tawabi'. At-tawabi' itu jamak tabi'. Dinamakan tabi' kenapa? Li'annahu yatsba' ma qablah. Itu hukum asalnya. Dinamakan tabi' karena dia mengikuti yang sebelumnya. Nah, adapun rinciannya akan kita rinci nanti. Tawabi' terbagi menjadi 4. An-na'tu wal 'atfu wa tawqid wal badal. Na'at dikenal dengan sifah. As-sifah wal mausuf, an-na'at wal man'ut. Faham? Naam. Kemudian al-'ataf, paham ya? Atau na'at dulu, na'at terbagi menjadi 2. Na'at hakiki, na'at sababi. Itu yang kita bahas nanti karena enggak bisa langsung kita selesaikan semuanya karena panjang pembahasannya. Kemudian yang kedua ataf. Ataf terbagi menjadi 2. Ataf nasak sama ataf bayan. Yang selama ini antum hafal huruf-hurufnya itu ataf nasak namanya. Al-waw fa summa au am balla lakin hatta. Itu ataf nasak namanya. Kemudian taukid, yang ketiga taukid. Itu pun terbagi menjadi 2. Al-lafzi sama al-ma'nawi. Paham ya? Al-lafzi sama al-ma'nawi. Naam. Nanti kita sebutkan contohnya di akhir saja. Kemudian yang terakhir badal. Badal juga memiliki pembagian. Ada 4 pembagian. Badal kul min kul, badal ba'd min kul, badal istimal, badal ghalat. Itu masing-masing ada definisinya nanti. Kita lihat contohnya dulu. Kalau na'at hakiki, nah pembagian pertama na'at hakiki, na'at sababi. Na'at hakiki contohnya ja'a Muhammadun al-alimu. Ja'a Muhammadun al-alimu. Perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Na'at hakiki adalah apa? Na'at yang secara hakikatnya memang sifat dia. Mensifati mausufnya secara hakikat, ingat-ingat. Kalau sababi ini bukan secara hakikat. Secara sebab saja. Pada hakikatnya dia mensifati setelahnya gitu loh. Paham ya? Nah, nanti dengan definisi yang akan kita bahas akan semakin nampak. Contoh yang hakiki ja'a Muhammadun al-alimu. Paham? Contoh yang sababi ja'a Muhammadun al-alimu abuhu. Telah datang Muhammad yang berilmu bapaknya. Berarti yang berilmu siapa? Bapaknya, bukan Muhammadnya. Paham ya? Namanya na'at sababi. Ataf terbagi menjadi 2, ataf bayan, ataf nasak. Ataf bayan contohnya ja'a Zaidun akhuka. Telah datang Zaid. Siapa Zaid itu? Akhuka, saudaramu. Menjelaskan atau tidak? Menjelaskan. Kemudian nasak. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Pakai wawu dulu enggak masalah contohnya. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Muhammad dan Amr telah datang. Paham ya? Nanti rinciannya pada pembahasannya. Taukid al-lafzi sama ma'nawi. Lafzi itu paling mudah. Kenapa? Karena lafzi adalah i'adatul lafzil awal bi'ainihi. Itu nanti kita bahas juga. Mengulangi lafaz pertama dengan lafaz yang sama. Paham ya? Intinya cuma mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama itu lafzi sudah. Itu taukid lafzi. Contohnya ja'a Muhammadun Muhammadun. Ngulangi kan? Muhammadun yang kedua taukid. Nah, hal anta talibun? Na'am, na'am. Na'am yang kedua apa? Taukid. Hal anta sariqun? La, la. La yang kedua taukid. Ja'a Muhammadun. Ja'a yang kedua taukid. Bisa dipahami soal ini? Abdullah? Ayo na'am. Kemudian taukid ma'nawi. Nah, kalau taukid ma'nawi enggak boleh bikin sendiri. Tapi apa? Nam yakunu bi alfadin ma'lumatin. Terjadi dengan lafaz-lafaz yang sudah dikenal, diketahui, nanti disebutkan juga dan sudah kita lewati pada pembahasan mutamimah dan juga jurumiyah an-nafsu wal ain wa kullun wa ajma' ila akhirih. Paham ya? Contohnya ja'a Muhammadun nafsuhu. Antum terjemahkannya jangan Muhammad telah datang jiwanya, enggak keliru. Tapi apa? Muhammad telah datang dengan sendirinya. Ngartikannya gitu. Nafs kan jiwa. Tapi kalau di sini ngartikannya bukan jiwa. Dipahami Bapak ya? Nah, contoh yang lain. Ra'aitu Muhammadun ainahu. Ra'aitu Muhammadan ainahu. Aku melihat Muhammad matanya. Nah, keliru. Kalau sini ainun bukan mata di sini. Paham ya? An-nafs wal ain maknanya satu. Yaitu apa? Barakallahu penguat. Artinya berarti apa? Ra'aitu Muhammadan ainahu, artikannya aku telah melihat Muhammad dengan sendirinya. Nah, maksudnya benar-benar Muhammad itu ya yang dilihat, bukan aku melihat Muhammad matanya. Paham? Nah, walaupun ainun artinya mata, mata air, tapi kalau di sini bukan mata air wala bukan mata juga. Tapi apa? Kembali ke zat. Faham maksudnya nih? Naam. Kemudian yang berikutnya badal. Badal ada badal kul min kul, badal ba'd min kul, badal istimal, badal ghalat. Contohnya dulu. Badal kul min kul ja'a Muhammadun akhuka.
Telah datang Muhammad. Siapa Muhammad? Aku. Siapa aku? Muhammad. Ja'a Amirul Mukminin Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin Abu Hafsin? Itu namanya apa? Badal kun min kul. Faham? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Siratillahil hamidi. Al-Hamidi siapa Al-Hamidi? Allah. Siapa Allah? Al-Hamid. Itu juga badal kun min kul. Faham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Kemudian berikutnya contoh badal ba' bin kul, akaltul khubza sulusahu. Aku makan roti sepertiganya. Sepertiga bagian roti atau bukan? Ayo, di situ berarti badal ba' bin kul. Aku makan roti sepertiganya. Aku makan roti 2/3-nya. Aku makan roti seperempatnya. Paham ya? Tapi kalau aku makan roti akaltul khubza kullahu, masuknya dalam taukid nanti. Paham? Nah. Kemudian badal istimal. Nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Telah membikin aku barakallahu fikum, Muhammad telah memberikan manfaat kepada aku. Apanya? Ilmunya. Ilmu itu apakah Muhammad? Bukan. Ilmu itu bagian dari Muhammad, badannya Muhammad? Bukan juga. Ilmu itu sesuatu maknawi yang ada pada Muhammad. Itu namanya istimal. Kalau badal ghalat itu aslinya badal yang sifatnya itu ucapan tersebut aslinya keliru. Imma sabqul lisan atau yang semisalnya. Keliru dalam kedahuluan mengucapkan. Ra'aitu Muhammadan al-farasa. Dia dari jauh itu melihatnya kuda. Tapi dia keceplosan. Ra'aitu Muhammadan al-farasa. Paham belum? Itu badal ghalat namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, sekarang kita ngambil yang poin pertama saja. Karena panjang ya. Yaitu an-na'at. Kita ambil na'at. Na'at terbagi menjadi dua. Na'at hakiki sama na'at sababi. Ini dibagi karena penting ini jangan enggak keliru karena tertukar bahaya. Makanya bahaya dalam artian apa? I'rab nanti bisa keliru gitu ya. Nah, kita lihat sini. Hakiki adalah ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'ud ila man'ud. Na'at hakiki itu na'at yang dia itu merafa'kan dhamir mustatir, yang dhamir mustatir ini kembali ke mana? Ke man'ud. Nah, hukumnya dulu, baru contohnya nanti. Hukumnya bagaimana na'at hakiki? Yatba'al man'ud, mengikuti man'udnya, ingat-ingat ya. Man'ud berarti sebelumnya atau setelahnya? Sebelumnya, mengikuti sebelumnya atau man'udnya fi jami' ahkamil i'rab, pada seluruh hukum-hukum i'rab, fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa tadkirihi wa ta'nifihi wa tankirihi wa ta'rifihi wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi, mengikuti sebelumnya semuanya. Contohnya, untuk lihat contohnya, misal ja'a Muhammadun al-alimu. Al-alimu ini ngikutin Muhammad semuanya, ngikuti sebelumnya. Paham ya? Ma'rifah, nakirah, mufrad, musanna, jamak. Anaknya berikan contohnya mufrad toh, tidak masalah, tapi dikiaskan. Ra'aitu Muhammadan al-alima. Al-alima ngikutin Muhammadan kan? Mansub, ma'rifah. Marartu bi Muhammadin al-alimi. Al-alimi ngikutin Muhammadin, ma'rifah, majrur. Kalau nakirah bagaimana? Tinggal diubah sendiri. Ja'a rajulun alimun, ra'aitu rajulan aliman, marartu bi rajulin alimin. Bisa dipahami? Inilah yang selama ini kita dengar, na'at hakiki. Karena pada hakikatnya memang mensifati sebelumnya. Itu ya, na'at hakiki itu karena pada hakikatnya dia mensifati sebelumnya. Benar-benar secara hakikat mensifati sebelumnya. Nah, sekarang mana dhamirnya? Di dalam al-alim, barakallahu fiik, di dalam isim fa'il itu ada dhamir huwa. Itu maksudnya. Dhamir huwanya kembali ke mana hantalah? Setelahnya atau sebelumnya? Sebelumnya. Paham ya? Ja'a Muhammadun al-alimu. Al-alimu di dalamnya dhamir huwa kan? Kembali ke sebelumnya, kembali ke man'ud. Man'ud itu sebelumnya. Diungkapkan juga dengan sifat dan mausuf. Jangan sampai bingung. Na'at man'ud, sifat mausuf sama itu. Mafhum ihsan? Fokus ya. Jangan kemana-mana, jangan melayang-melayang ya. Kondisikan. Kemudian kedua na'at sababi. Na'at sababi marrafa'a isman dhahiran, yaitu na'at yang dia itu merafa'kan isim dhahir. Kenapa ya kok bisa merafa'kan isim dhahir? Karena dia isim fa'il. Isim fa'il itu kan hukum asalnya merafa'kan. Beramal-amal fi'il kan, merafa'kan apa? Fa'il dan menasabkan maf'ul kalau dia muta'addiyan itu. Merafa'kan isim na'at sababi itu ada na'at yang dia itu merafa'kan isim dhahir. Nah, isim dhahir ini perhatikan ya. Isim dhahir ini muttasilan, bersambung dengan bidhamirin, dengan dhamir ya'ud ila man'ud. Dhamir itu kembali ke man'udnya. Hukumnya beda, ingat-ingat, hukumnya beda. Ini harus dipahami bedanya ini. Perbedaannya tipis tapi penting.
Yatsba' al-man'ut fi jami' ahkam, mengikuti man'utnya pada semua hukumnya. Ingat-ingat, semua hukum tadi itu mengikuti semuanya kecuali illa fi tadhkiri wa ta'nisi. Penting ini. Kecuali dalam hal apa? Mudzakkar dan muannasnya. Penting ya. Kecuali dalam hal apa? Mudzakkar dan muannasnya. Fa innahu yatsba' ma ba'dahu. Untuk mudzakkar dan muannasnya itu melihat setelahnya, jangan lihat sebelumnya. Paham? Kalau na'at hakiki kan semuanya sebelumnya. Tapi kalau na'at sababi untuk masalah mudzakkar dan muannas lihat setelahnya. Kita lihat misal, ja'a rajulun aqilatun ummuh. Telah datang seorang lelaki yang berakal ibunya. Wih, kok aqilatun ini Ustaz? Kok enggak aqilun ya? Rajulun padahal nakirah. Rajulun padahal apa? Mudzakkar. Kita katakan mudzakkar muannasnya jangan lihat sebelumnya, lihatlah setelahnya. Di sini yang antum lihat bukan rajulnya tapi ibunya. Belum. Ibunya mudzakkar atau muannas handalah? Mu'annas sehingga aqilatun. Bisa dipahami? Untuk mu'annas mudzakarnya ngelihat setelahnya, bukan lihat sebelumnya. Bisa dipahami soalnya nih ya? Abdullah? Na'am. Antum lihat itu. Surat Dhuhr mungkin kok aqilatun ya, kok enggak aqilun ya? Padahal rajulun mudzakar. Kita katakan mudzakar dan mu'annasnya jangan lihat sebelumnya kalau na'at sababi. Lihatlah setelahnya. Khusus ini ya. Nah, ja'a rajulun aqilatun ummuh. Domir ini aqilatun kamu merofakkan isim dohir. Mana isim dohir? Ummun. Muttasil bidomir kembali. Dia bersama dengan domir. Mana domirnya? Hak. Haknya kembali ke mana? Haknya kembali ke rajul. Paham soalnya nih? Bisa pahami San? Sudah kita lewati kan? Mulai dari jurumiyah, mutamimah ini bahasanya. Kotor nada lewat lagi. Alfiyah nanti juga lewat lagi. Paham ya? Jadi untuk mudzakkar muannats lihat di mana Abdullah sebelumnya atau setelahnya? Untuk na'at sababi setelahnya. Untuk na'at hakiki lihat yang mana handalah mudzakkar muannasnya? Sebelumnya, jangan tertukar, jangan tertukar. Karena mungkin secara sepintas orang yang baru belajar mungkin lihat rajulun kok aqilatun ya. Ya kan? Mungkin gitu kan? Kok enggak aqilun gitu loh kita katakan. Dilihat kondisinya. Kalau seperti itu, lihat setelahnya mudzakkar muannasnya. Dibikin aqilun juga bisa, tapi diubah. Ja'a rajulun aqilun abuhu. Bisa. Paham ya? Intinya mudzakkar muannats lihat mana, Bang? Setelahnya. Kita lihat berikutnya, contoh berikutnya. Ja'at Fatimatu al-aqilu abuha. Telah datang Fatimah yang berakal bapaknya. Berarti yang berakal siapa? Fatimahnya atau bapaknya? Karena pada hakikatnya demikian sehingga sababi namanya. Bukan ad-hakiki. Paham ya? Nah, sekarang untuk mudzakkar muannasnya, antum jangan lihat Fatimah, yang lihatlah bapaknya. Yang dilihat bapaknya atau Fatimahnya? Bapaknya. Bapaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, makanya di sini al-aqilu. Paham ya? Ja'at Fatimatu al-aqilu abuha. Untuk na'at sabab ini melihat mudzakkar muannasnya kemana, Bang? Setelahnya atau sebelumnya? Setelahnya. Di sini antum melihat Fatimahnya atau bapaknya? Untuk mudzakkar muannasnya? Bapaknya, jangan lihat Fatimahnya. Kalau antum lihat Fatimah di sini keliru untuk mudzakkar muannasnya. Karena apa? Bapaknya mudzakkar sehingga al-aqilu abuha. Seakan-akan kedudukannya ja'at Fatimatu na barakallahu fikum nam alladhi ya'qil gitu. Alladhi ya'qil abuha. Seakan-akan gitu. Paham ya? Nah, atau ya'qilu abuha. Seakan-akan gitu. Bisa dipahami soal ini? Yang domir kembali sama persis. Merofakkan isim dohir abu marfu enggak? Marfu, dia termasuk asma'us sittah itu. Ya enggak? Marfu rafa'in dengan apa? Wawu niyabatan dhammah. Muttasil bidhamir. Dia bersama dhamir dhamirnya ha. Kembali ke mana? Ke Fatimah. Bisa dipahami Abdurrahman? Bisa dipahami handalah? Dipahami benar-benar ya, jangan keliru ya. Naam, itulah na'at hakiki dan sababi. Naam, bisa dipahami soal ini? Dicerna? Ada sekalan dong? Untuk masalah na'at hakiki semuanya lihat ke mana? Sebelumnya, enggak ada setelahnya. Lihat setelahnya enggak ada apa-apa itu kan. Jah Muhammadul Ali mau lihat setelahnya enggak ada. Setelahnya enggak ada apa-apa situ. Anu lihat apanya? Paham ya? Tetapi untuk na'at sababi atau melihat sebelumnya, semuanya lihat sebelumnya kecuali dalam hal apa? Mudzakkar dan muannats, lihatlah setelahnya. Di contoh sini ja'a rajulun aqilatun ummuh. Telah datang seorang laki-laki yang berakal ibunya. Antum untuk masalah mudzakkar muannats jangan lihat rajulnya, lihatlah ibunya. Ibunya muannats berarti aqilatun. Contoh yang kedua, ja'at Fatimatu al-aqilu abuha.
di sini untuk mudzakkar muannasnya na'at sababi al-aqilu, jangan melihat Fatimahnya tapi lihatlah bapaknya. Bapaknya mudzakkar atau muannas? Mudzakkar sehingga abu al-aqilu abu. Nah, domir yang kembali harus cocok ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian baru kita lihat fawaidnya. Nah, sebelum kita baca matanya, kita lihat fawaidnya. Nah, barakallahu fiikum, apa fawaid itu? Fawaidun na'ti. Fawaidu an-na'ti, yaitu faedah-faedah tujuan atau fungsi atau manfaat na'at itu apa? Barakallahu fikum, yang pertama at-takhsis, untuk apa? Taksis, pengkhususan. Ini kapan? Kalau sama-sama nakirah. Ja'a rajulun salihun, contohnya. Telah datang seorang laki-laki yang saleh, khusus. Enggak sembarang orang tapi laki-laki yang saleh. Khusus atau tidak? Khusus. Ini kalau seandainya apa? Nah, barakallahu fikum, man'utnya nakirah. Paham? Lah kalau man'utnya ma'rifah, berdua, litaudhi, memperjelas. Fungsinya hanya memperjelas, mempergamblang. Memperjelas, mempergamblang, biar gamblang jelas siapa sebenarnya. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Siapa Muhammad? Yang alim. Paham ya? Orang udah tahu Muhammad, cuman Muhammad yang mana? Yang alim. Memperjelas. Paham ya? Taudhi. Kalau man'utnya ma'rifah. Makanya ada ungkapan apa? Takhsisun nakirah, taudhihul ma'rifah itu. Kalau ungkapan yang lain di artikel yang lain, takhsisun nakirah, taudhihul ma'rifah. Langsung dapat di situ. Berarti kalau nakirah taksis, kalau ma'rifah apa? Taudhih. Saya pahami antalah? Nah, barakallahu fikum, dikondisikan. Jangan sampai keliru. Yang ketiga lil madh, untuk pujian, sanjungan. Pujian, sanjungan. Contohnya alhamdulillahil hamidi. Ini nanti ada 3 bacaan. Alhamdulillahil hamidi boleh. Alhamdulillahil hamidu boleh. Alhamdulillahil hamida boleh. Takdirnya apa ya? Kalau alhamdulillah hamidi jelas kita takdirkan ini na'at man'ut. Paham ya? Nah, hamid ini sebenarnya na'atnya ngikutin lafdz jalal Allah sini. Paham ya? Kalau alhamidu ada takdir mubtada ini buang. Takdirnya alhamdulillah huwal hamidu. Nahum? Kalau alhamidah dia maf'ul bih. Dengan fi'il yang dibuang takdirnya alhamdulillah amdah alhamidah. Faham? Nah, seperti itu. Nanti barakallahu fiikum akan sebutkan dalam matan secara global. Cuman ini contohnya jangan sampai keliru. Yang ketiga, yang keempat lidam, untuk celaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Yang terkutuk kan sifat. Untuk setan, celaan atau pujian? Yang terkutuk. Celaan atau pujian? Celaan, dam. Paham? Ayo. Yang berikutnya barakallahu fiik, yang keberapa ini berarti? Yang kelima litarahum, untuk menyatakan kasih sayang, tarahum. Merasakan rasa kasih sayang. Allahumma arham 'abdakal miskin. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin. Paham maksudnya? Tarahum. Nah, meminta agar disayangi. Paham ya? Nah, seperti itu. Yang terakhir taukid, penguat. Yang terakhir apa? Taukid, penguat. Contohnya tilka asyaratun kamilah. Asyarah sudah genap belum? Genap. Sudah jelas kan? Diperkuat kamilatun. Paham ya? Tilka asyaratun kamilatun. Ada lagi enggak? Di contoh yang ayat yang ada yang mirip seperti ini. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Nafkhatun, nafkhah berapa? 1, diperkuat wahidatun. Paham? Nafkhatun kan udah kita latih kan, fa'latun, timbangan fa'latun menunjukkan marrah kan, ya dulu ala marrah kan, menunjukkan 1 kan. Paham ya? Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Wahidatun sebagai apa? Na'at. Tapi fungsinya taukid, memperkuat. Faham? Jadi yang semakna dengan ayat ini tadi itu fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Faham maksudnya? Na'am, barakallahu fiik, seperti itu. Kesimpulannya insyaallah sudah bisa dipahami sampai qanaat seperti itu. Kita baca matanya. Qala al-muallifu asbahullah. Lihat matanya ya, biar tidak keliru. An-na'tu wa huwa at-tabi' al-mustaq. Na'at itu adalah suatu isim yang mengikuti, tabi' itu yang mengikuti, al-mustaq yang dia itu mustaq. Mustaq berarti apa lawannya? Mustaq jamid.
Mustaq itu definisinya apa? Handalah mustaq alladzi yu'khad min ghairihi, yang diambil dari yang lainnya. Lawannya jamid. Berarti na'at harus mustaq. Naam. Na'at harus apa? Mustaq. Fa in jaa'a bil lafdin jamidin wajib ta'winuhu ilal mustaq. Itu kaidahnya. Awil mu'awwal bih. Nah ini. Atau yang diubah dengan menjadi mustaq. Berarti awal mulanya apa? Jamid. Contohnya biar antum enggak bingung, dikasih gambaran. Nah, barakallahu fiikum. Jaa rajulun, nah, barakallahu fiikum, jabaliyun. Nah, mudah aja, enggak usah apa? Sulit-sulit. Telah datang seorang laki-laki gunung, orang gunung. Nah, jabaliyun ini jamid atau mustaq? Jamid diubah menjadi mustaq, takdirnya jaa rajulun mansubun ilal jabal. Nah itu namanya takdirnya. Karena ya nisbah. Mansubun ilal, mansubun mustaq atau jamid? Mansubun mustaq. Paham ya? Jaa rajulun maidaniyun. Nah, orang Medan. Berarti jaa rajulun mansubun ila Maidan, misalkan seperti itu. Paham ya? Contohnya seperti itu. Naam. Jaa rajulun madiyun. Madiyuniyun misalkan ya, seperti itu. Berarti takdirnya mansub. Mansub itu nisbah. Ya nisbah itu. Jaa rajulun yamaniyun mansubun ilal Yaman. Iraqiyun mansubun ilal Iraq. Paham belum? Bisa dipahami ya? Itu satu contoh. Banyak lagi yang lainnya, cuman satu contoh itu. Mohon salah, nah barakallahu seperti itu. Naam, karena jamid banyak sekali ya. Naam barakallahu fiikum, contohnya lain jaa naam ra'aitu, nah barakallahu fiikum rajulan ra'aitu ungdur ila rajuli hadza, misalkan ungdur ila rajuli hadza na'at itu cuman jamid. Takdirnya na'am ungdur ila rajuli al-musyari ila hadza. Al-musyar disyaratkan. Berarti itu sudah ditakwil. Faham maksudnya ya? Hukum asalnya na'at harus mustaq. Fa in jaa'a bil lafdin jamidin wajib ta'wiluhu ila mustaq, itu kaidahnya. Naam. Bisa dipahami soal ini? Abdurrahman? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Al-mubayyin lil lafdhi matbu' ini penting. Al-mubayyin itu al-mukhalif artinya. Bukan menjelaskan ya. Nah, mubayyin ini artinya mukhalif, yang dia itu berbeda, berselisih dengan lafaz yang diikuti, enggak sama. Paham ya? Antum lihat ini sekarang. Antum lihat ini ya, barakallahu fiik. Jaa Muhammadun al-alimu. Perhatikan nih, al-alimu sama enggak lafaznya Muhammadun? Enggak sama. Al-mukhalif lil lafzi matbu'in, yang berbeda, menyelisih lafaz yang diikuti, enggak sama. Kalau sama bagaimana? Ya kalau sama namanya taukid lafzi nanti. Ya enggak? Jaa Muhammadun taukid lafzi karena sama. Bisa dipahami itu maksudnya? Bisa dipahami ya? Jadi na'at ini mengikuti man'utnya tapi apa lafaznya beda gitu loh. Lah kalau lafaznya sama namanya taukid lafzi. Tabi' juga tapi taukid lafzi. Ya enggak? Jaa rajulun. Nah, rajulun mengikuti rajul kan? Sama enggak lafadznya? Sama, berarti taukid lafzi. Nah, sini kalau na'at al-mubayyin ay al-mukhalif lil lafzi matbu'ihi, yang dia itu menyelisih, berbeda dengan lafaz yang diikuti. Nah, bisa dipahami soal ini? Alhamdulillah. Naam. Berikutnya, wa faidatuhu takhsisun aw tawdihun, dah kita jelaskan. Faedahnya takhsis atau tawdih. Takhsisun nakirah, tawdihul ma'rifah. Au madhun atau memuji, pujian, au dammun atau celaan, au tarahum atau barakallahu fikum rasa kasihan atau merasa sayang, au tauqid atau penguat. Paham ya? Naam. Sudah kita latih semuanya ya. Naam. Wa yatba'u man'utahu, dan mengikuti man'utnya fi wahidin min awjihil i'rab. Mengikuti man'utnya pada salah satu dari sisi i'rab. Apa maksudnya nih? Rafa'nya, nasabnya, jarnya, itu maksudnya. Ngikutin man'utnya. Berarti na'at apa kira-kira ini? Nanti masuknya dalam na'at apa? Ini masih umum kalau di sini. Wa min at-ta'rif wa tankir, masih umum juga. Ma'rifah nakirah ngikuti sebelumnya semuanya.
Ikuti man'utnya. Summa in rafa'a ini. Summa in rafa'a dhamiran mustatiran. Nah, apa berarti ini? Hakiki. Kemudian kalau dia merafa'kan dhamir mustatir, nah kalau antum biar enggak bingung, dicatat kaki. Dikasih catatan kaki, summa in rafa'a dhamir mustatiran ai na'at hakiki maksudnya. Kemudian jika dia merafa'kan dhamir mustatir, maksudnya adalah na'at hakiki, tabi'a fi wahidin minat tadhkir wa ta'nis, maka dia mengikuti sebelumnya dalam hal mudzakkar dan muannas. Wa wahidin minal ifrad wa far'aihi, dan juga salah satu dari mufrad dan dua cabangnya. Apa mustanna dan jamaknya maksudnya. Far'ai itu al-mustanna wal jama'. Far'aihi maksudnya apa? Al-mustanna wal jama'. Paham? Kan fil ifrad. Wahidin minal ifrad wa far'aihi ay wa tasniyatihi wa jam'ihi. Paham ya? Far'aihi itu dua cabang tasniyatihi wa jam'ihi. Mafhum? Itu berarti na'at apa ini namanya? Na'at hakiki. Wa illa, ayo dikasih catatan lagi. Wa illa fahuwa kal fi'il. Kata-kata idza kana na'tan sababiyan itu. Wa illa, jika tidak demikian atau jika bukan na'at hakiki, berarti apa? Fahuwa kal fi'il ay idza kana na'tan sababiyan, apabila na'atnya itu na'at sababi. Belum, maka dia seperti fi'il. Maksudnya bagaimana seperti fi'il? Seperti fi'il maksudnya bagaimana? Ya hukumnya seperti fi'il kalau antum melihat ini. Na'at sababiyan lihat. Kan seperti fi'il. Aqilatu ta'qil. Al-aqilu ya'qil. Ngikutin apa? Muannas mudzakarnya. Sekarang kalau fi'il itu kan ngikutin setelahnya semua muannas mudzakarnya itu. Paham belum? Nah, seperti itu. Kemudian dia tetap mufrad. Paham ya? Itu maksudnya na'at sababi, dia seperti fi'il. Jadi contohnya itu ja'a rajulun aqilatun ummuh, seakan-akan ja'a rajulun na barakallahu fikum allati ta'qil. Nah, gitu loh. Seakan-akan gitu. Paham ya? Naam, ja'at Fatimatu al-aqilu abuha, seakan-akan ja'at Fatimatu alladhi ya'qil abuha. Bisa dipahami enggak istilahnya? Naam. Ja'a rajulun aqilatun ummuh, ja'a rajulun ta'qil ummuh. Paham belum? Seperti itu, na'am. Wal ahsan, wal ahsan ini secara urutan. Bagaimana yang paling bagus kalau modelnya seperti itu? Kalau na'at sababi, na'atnya itu tetap mufrad terus atau dijamak atau ngikutin. Antum lihat itu. Wal ahsan yang paling bagusnya. Nah, barakallahu fikum. Diurutkan. Ja'ani rajulun, rajulun mufrad enggak? Mufrad. Qu'udun ghilmanuhu. Ini karena ghilman, nah barakallahu fikum, di jamak atau jamak taksir ya, berarti qu'ud. Bukan qa'id tapi qu'ud. Urut-urutannya seperti itu. Paham ya? Walaupun kalau kembali ke hukum asal mufrad pun itu kembali ke hukum asal. Jadi walaupun musanna, jamak, mufrad dia tetap mufrad. Sebagaimana kaidahnya apa? Wajib ifradul fi'il wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Wajib fi'il tetap mufrad walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Bisa dipahami? Jadi seakan-akan ja'ani rajulun qa'idun ghilmanuhu misalkan. Paham ya? Atau na'am barakallahu fi contoh yang lain, ja'ani rajulani, misalkan ja'ani rajulani qa'idun abawahuma misalkan. Jadi enggak pengaruh itu loh. Na'atnya tetap mufrad. Paham? Nah, kalau di sini kan enggak ngikutin jamak taksir. Ghilman qu'ud. Summa qa'id kemudian mufrad. Ini urut-urutannya. Kalau dipakai yang pertama itu ahsan, ja'ani rajulun qu'udun di jamak taksir. Ini bedakan ya, jamak taksir. Nanti jamak tashih qa'idun. Jamak tashih itu jamak mudzakkar salim. Ja'ani rajulun qu'udun ghilmanuhu, diurutkan, ini berarti jamak taksir. Summa qa'idun kemudian ja'ani rajulun qa'idun ghilmanuhu. Itu yang kedua urutannya. Yang ketiga, ja'ani rajulun qa'iduna ghilmanuhu. Amlum. Itu kan yang diatofkan kan cuman naatnya aja itu ya enggak? Kalau kita rinci lagi contohnya ja'ani rajulun qu'udun ghilmanuhu, ja'ani rajulun qa'idun ghilmanuhu, ja'ani rajulun qa'iduna ghilmanuhu. Urut-urutannya seperti itu. Yang paling bagus jamak taksir. Nomor 2 mufrad. Nomor 3 jamak tashih. Jamak tashih jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami? Dipahami ya? Naam. Jadi yang paling bagus seperti itu, walaupun sebagian mereka tetap menguatkan dia seperti fi'il. Kaidahnya apa? Wajib ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu musannan aw
Jam'an wajib fi'il mufrad walaupun fa'il musanna atau jama'. Wa yajuzu qat'u sifah al-ma'lum mausufuha haqiqatan aw iddi'aan. Dan diperbolehkan memutus sifat yang sudah diketahui, nah barakallahu fikum, yang disifatinya. Yang disifati sudah diketahui, ma'ruf, dikenal. Sekarang lihat, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala ma'ruf enggak? Ma'ruf enggak? Dikenal enggak Allah taala? Dikenal, ma'ruf, bahkan apa? A'raful ma'arif bil ijma'. Ya enggak? Lafzul jalal Allah ini a'raful ma'arif bil ijma'. Paham ya? Nah, sehingga kalau sudah ma'ruf seperti itu, diperbolehkan atau memutus sifat. Memutus sifatnya maksudnya bagaimana sih? Memutus sifatnya maksudnya antum membaca bacaan yang lain gitu loh. Seperti dibaca dengan marfu atau mansub. Paham belum? Nah, kita lihat sini. Hakikatan, setelah hakikat yang dikenal Allah taala misalkan, awiddi'aan atau yang selain Allah taala. Paham belum? Nah, kita lihat. Raf'an bitakdiri huwa, alhamdulillahi alhamidu. Alhamidu berarti apa takdirnya? Alhamdulillahi huwal hamidu. Wa nasban bitakdiri a'ni au amdah. Wa nasban takdirnya a'ni au amdah. Berarti kalau alhamdulillahi hamida, berarti apa? Alhamdulillahi amdah alhamida. Kalau orang lain, jaa marartu bi rajulin, nah contohnya apa? Barakallahu fikum, marartu bi rajulin hamidin. Hamidun hamidan. Maklum, itu kalau manusia. Berarti takdirnya marartu bi rajulin huwa hamidun. Namanya. Nah, atau kalau pakai yang ma'rifah aja. Nah, marartu bi Zaidin al-hamidi. Yang mulia misalkan. Paham ya? Nah, atau contoh yang lain biar mudah juga. Marartu bi Zaidin al-alimi. Boleh al-alimi, boleh al-alimu, boleh al-alima. Paham belum? Kalau dia ma'rufnya dengan sifat alim itu loh. Paham maksudnya? Berarti marartu bi Zaidin al-alimu huwal alimu. Al-alima a'ni al-alima. Jadi pahami soal ini? Abdullah, kalau mansub takdirnya a'ni, tapi kalau Allah taala amdah. Au adumma au arham. Berarti kalau sini a'udzu billahi minasyaitonir rajimi, ar-rajimu, ar-rajima. Kalau ar-rajimi na'at man'ut. Kalau ar-rajimu huwar rajimu. Kalau ar-rajima berarti apa? Adummu ar-rajima. Paham ya? Kalau ini al-miskinu al-miskina, huwal miskinu a'ni al-miskina atau arham al-miskina. Paham belum? Seperti takdirnya dicocokkan. Itulah kesimpulannya barakallahu fikum, na'an man'ut, semoga bisa dipahami. Ada tambahan-tambahan itu tidak terlalu penting, yang paling terpenting adalah 62 hukum yang pertama tadi itu, kemudian 2 jenis dan juga manfaat serta fungsinya barakallahu fik. Adapun contoh-contoh yang lain ini hanya tambahan saja, yang penting kita sudah paham secara globalnya. Nah, barakallahu fik seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan insyaallah atau clear? Ada iskal? Alhamdulillah. Antum ada iskal? Paham insyaallah ya? Namullah a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.